Jadi baru pertama nyampe di langsung buka. Jadi kata kayak kok kamu bisa langsung di sini pertama nyampe Masyarakat kita langsung aku nyasar. Ditinggal sama baby yang belum nonton. Dan itu sakit hati banget, gila kayak ya Allah aku ditinggal ya Allah, itu udah berkecamuk ya, setan tuh kan bisikin kayak tuh suami lo tuh ninggalin gak peduli sama lo caper baru nyampe ditinggalin hotel di mana lo sendirian. Untungnya ada Syabila Melisa anakku yang pertama kedua itu kan berdua tuh udah kayak di ubun-ubun. Bayangin nggak baru kelal tahalul, terus tahalul nggak ada baby, nggak ada Bambang, kayak cuma bertiga doang. Itu kayak ya Allah sedih banget sih umrah kali ini gitu, ditinggal suami. Karena biasanya begitu tahalul tuh kan klimaks ya, kita udah melewati semua rukun umrah, udah selesai, itu tuh jadi gong gitu loh. Itu pasti nangis, kita peluk-pelukan kayak alhamdulillah ini nggak ada baby dong, nggak ada Bambang. Rasanya kayak gimana? Itu diuji. Jadi ternyata Allah tuh pengen menguji kesabaran aku yang memang mungkin karakter aku yang aku gampang marah banget kalau dicuekin lah. Jadi kayaknya di sana tuh nih kasih nih, ayo bisa nggak nerima situasi. Ternyata miskom, baby pulang duluan karena Bambang ngantuk parah, nangis udah minta digendong, udah gendong depan, udah gendong belakang, udah di atas segala macam, dia udah ngantuk hebat. Sampai akhirnya saat terakhir tuh baby sampai pakai kursi roda biar cepet pulanglah dia duluan. Kan aku jadi sedih ya, dia capek gitu ya ternyata gendongin Bambang. Akhirnya aku yang minta maaf sama dia, besokannya kita udah baikan. Jadi banyak cerita seru yang aku ingat, tapi yang aku bersyukur adalah bisa membuat anak gadisku yang udah balik ya begitu berkesan dengan perjalanan umroh ini, sampai dia punya pikiran pengen tinggal di Madinah, nggak pengen pulang lagi. Dia bilang dia pengen restart hidupnya di Madinah, walaupun itu hanya emotional statement, tapi aku merasa kayak kok bisa sih Kak mikir gitu. Nggak tahu Bun, aku ngeliat kayak orang-orang di Madinah tuh mereka enak banget ya, kayak hidup di tengah-tengah surga. Kapanpun mau tarawih bisa, kapanpun mau sholat gampang. Mereka cuma tinggal jualan, terus berdagang, berniaga, abis itu sholat, abis itu gitu aja. Bun, ternyata hidup tuh gini doang ya, kok enak ya, aku pengen tinggal di sini Bun gitu. Sampai dia nangis ninggalin anakku yang Luisa nangis ninggalin Mekah, Syabila nangis ninggalin Madinah. Jadi dua-duanya alhamdulillah bukan aku yang expect tinggi gitu ya, tapi ternyata Allah bisa ngebolak-balikin hatinya anak-anakku sampai segitu jatuh cintanya dengan perjalanan umrah itu. Kalau dari hektiknya umroh nih Kak, keajaiban keiman Kakak sendiri kan ini banyak keluarga juga. Keajaibannya ada nggak Kak rasa? Banyak banget sih Mbak. Kalau misalnya kita mau melihat hal-hal kecil, buat aku itu adalah sebuah keajaiban ya. Hal kecil deh gitu, kayak misalnya contohnya pas kita nyampe, begitu kita ikhlas datang tuh kan ada berita Mekah banjir, hujan gede gitu ya. Terus aku cuma berdoa dalam hati, ya Allah berikan umrah nyaman buat kita gitu ya, yang dikasih jalan yang mudah lah untuk kita berumrah gitu. Alhamdulillah ya, kalau buat aku itu bukan keajaiban, tapi memang Allah itu udah nyiapin semua pada porsinya. Mungkin buat orang yang dapat kehujanan, mereka bersyukur karena itu berkah, nggak pernah terjadi di Mekah. Buat mereka itu kesempatan yang luar biasa. Tapi buat aku mungkin Allah udah siapin nggak hujan buat aku karena oh iya aku lagi bawa mertua, ya mungkin nggak mungkin hujan-hujanan umrahnya gitu ya. Terus udah gitu begitu kita sampai Indonesia, ternyata Raudhah ditutup sampai tanggal 28. Kita di Indonesia beritanya naik, Raudhah ditutup sampai tanggal 28 Januari. Buat aku itu kayak, Masya Allah ya kok nyampe Indonesia gitu ya, Raudhah baru ditutup. Terus udah gitu tiba-tiba kemarin jamaah di Madinah dan Mekah overload pada nggak dapet hotel karena ada broker Arab yang nakal gitu ya. Itu aku sampai ngeliat beritanya, ya Allah kita udah nyampe tanah air gitu ya. Itu hal-hal yang kita nggak sadarin, tapi buat aku itu ya karena Allah ya walaupun tetap mereka jamaah-jamaah yang dapat kesulitan itu justru mungkin pahalanya berlebih. Terus apa lagi ya?
Anak-anakku begitu umroh itu jadwalnya mereka period, PMS, minum obat untuk menahan supaya periodnya nggak jebol. Keajaibannya adalah alhamdulillah aku haji 2022 minum itu jebol, Mbak. Aku nih jebol sampai minum obatnya 3 kali dalam 1 hari ditambah penghenti darah, beli di apotek di Arab Saudi di Mekah, nggak berhenti jebol, tetap jebol. Untungnya pas pada saat terjadi setelah haji selesai. Jadi pada saat aku lagi mau arba'in di Madinah, aku bilang, Kak Syabila, Luisa jangan berharap banyak sama obat ini karena kita jadi musyrik. Kita yakinin bahwa obat ini bisa menghentikan kita period, itu udah alat, Kak. Nanti kayak bunda jebol. Gitu. Pokoknya kamu ikhlas aja apapun yang nanti ketentuan dari Allah, kamu ikhlas. Alhamdulillah mereka mungkin anak-anak overthinking kali ya, itu overthinking lah. Mereka udah nating dulu sudah kayak minum itu berhenti loh, Mbak, sampai Jakarta bla. Itu nikmat yang buat aku, mungkin buat sebagian orang kayak biasa aja lah, namanya juga lo pakai obat. Tapi buat aku ngeliat anak-anakku bisa full sholat 5 waktu karena dengan ini Allah lewat obat itu berkah. Berkah nggak semua orang bisa dapat itu karena aku ngalamin sendiri juga. Banyak lah, Mbak, ajaiban itu banyak. Kan memastikan kenyamanan anak-anak juga dan orang tua mertua Kak lagi sakit juga ya. Untuk memastikan kenyamanan dia biar untuk tetap bisa ikut beribadah itu gimana? Nggak boleh kebanyakan harapan terlalu tinggi. Artinya gini, kalau aku waktu umroh sama baby berdua gitu ya, kemarin tuh emang fokus dengan berdua gitu loh. Jadi apapun kan setiap hari bangun juga terus kita itikaf gitu ya, sholat tahajud, witir, semua segala macam sampai suruk, sampai duha, udah gitu ke hotel cuma sarapan, siap lagi zuhur kita bikin jalan seenak kita karena kita berdua doang. Sekarang kalau aku kemarin sama mama sama aku nggak bisa, jadi aku mikir kayak Luisa hari ini Luisa sholat subuh di kamar jagain Bambang. Karena Bambang kalau ditinggal nggak mungkin di kamar dan bangunnya susah untuk subuh. Jam 4 aku bangunnya nggak mungkin deh. Ya udah Luisa jaga. Terus mertua aku yang jaga adik ipar karena kita bawa juga. Untuk sholat subuh di kamar aja karena alhamdulillah masih pelaksanaan haram. Jadi semuanya harus diatur supaya dapat enak sama-sama. Mertuaku nggak ngerasa digenjot jadwalnya, anak aku juga nggak ngerasa kayak gini banget sih umroh, capek aku gitu ya. Jadi kita harus bijaksana ngebuat jadwal supaya semuanya enak. Emang mungkin nggak segila kalau aku berdua doang sama baby. Kalau berdua doang sama baby itu kita bisa, wah gila deh pokoknya waktunya sedikit lah untuk santai-santai. Tapi kalau kemarin kita banyak mengalah. Tapi nggak apa-apa karena kita lagi bawa berdua dan anakku, jadi tujuannya, goalnya udah beda dengan kita kalau umroh. Kak, kan anak-anak udah ada kode nih untuk mau tinggal di Madinah. Nah mungkin nanti kalau misalnya dia pengen kuliah atau kerja atau itu seperti apa nih? Nggak apa-apa banget karena Madinah itu kan salah satu universitas yang terbaik ya di dunia ya untuk belajar agama. Kalaupun nanti ada salah satu anakku gitu ya, walaupun bukan Syabila karena anakku yang pertama yang tadi punya statement itu dia udah kuliah, tapi kan jalannya tuh kita nggak tahu nih, Mbak. Ya skenario siapa yang bisa nebak ya, nanti tiba-tiba jalannya dengan cara apa kayak gitu ya, kawin orang Madinah kan kita nggak tahu ya, dapat jodohnya yang lagi murah-murah aja kamu Jokowi, siapa tahu jodohnya pedagang kan, yang kita nggak tahu. Jadi ya aku sih apapun itu, siapa sih yang nggak kepengen gitu ya tinggal di kotanya Nabi Muhammad gitu sampai meninggal di sana tanpa hisab masuk surga gitu ya. Pasti semua orang bercita-cita, tapi jalannya gimana ya kita serahin aja. Tapi aku nggak ada masalah. Membawa keluarga besar umroh nih Kak, ini termasuk perjalanan hijrah untuk sebagai istiqomah biar keiman Kakak juga atau bagaimana? Iyalah pastinya Mbak, karena perjalanan umroh ini kan salah satu upaya kita untuk mempertebal iman ya, apalagi anak-anak. Karena anak-anak ini kan belum pernah gitu. Jadi begitu mereka melihat Ka'bah langsung tuh kayak mangap, sudah keluar air mata. Aku nggak expect ternyata segede gini. Ya Allah, itu benar-benar apa ya? Pemandangan yang mahal aku lihat ekspresi anak-anak ketika pertama kali melihat Ka'bah.
pertama kali ngeliat Nabawi gitu ya, itu benar-benar mahal banget dan ternyata memang impactful untuk kecintaan mereka kepada Allah dan juga Rasulullah. Jadi mereka lebih dalam lagi. Jadi kita kasih tahu, oh iya sirah Nabawiyah, cerita Nabi itu kenapa di Nabawi atau di Madinah tuh begini-begini, nanti diselipin cerita-cerita. Jadi itulah pentingnya kita ngajakin anak-anak bukan cuma ibadah umumnya aja, tapi lebih kena paktilas ya, karena mereka orang Islam, mereka harus tahu sejarah, mereka harus tahu apa sih tujuannya umroh. Jadi pas banget sih kalau kita memang ingin anak-anak punya kecintaan yang lebih kepada agama. Ini pernah juga untuk perjuangan akan untuk mencium Hajar Aswadnya gimana itu? Alhamdulillah nggak ada yang punya cita-cita nyium Hajar Aswad. Beneran Mbak, tahu dikasih pikiran Hajar Aswad karena pertama sunat, yang kedua aku juga ngeliat medannya, nggak mungkin anak-anak, bukan yang mungkin mengecilkan Allah ya. Aku ngeliat mama mertuaku 80 tahun, anakku umur 8 tahun, terus akhirnya robot Hajar Aswad, kayaknya udah aku singkirin dulu mini itu. Kalaupun nanti insya Allah hasil rezeki berangkat lagi berdua sama baby mungkin, tapi kalau untuk perjalanan kemarin kita singkirin. Madu pendek, pengen gak aku itu kan paling gampang, paling realistis. Aku siapa? Aku bilang pokoknya sebelumnya insya Allah ya kita di jamaah. Siapa beli mudah-mudahan di jamaah megang aku sampai untuk pegang Ka'bah sampai ya. Karena aku main jalan sudah ya. Coba aja.